sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan kita semua baik. Puji Tuhan kita dalam memuji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 23. Dalam Mazmur pasal 23 kita akan baca ayat pertama hingga ayat ke-6. Mazmur pasal 23 ayat pertama hingga ayat ke-6. Jika sudah menemukannya, kita akan baca silih berganti. Ayat pertama, jemaat sekalian, ayat kedua, demikian silih berganti hingga ayat ke-6. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu menyertakanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan keberkahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Kami pada hari ini dapat berbakti, memuji namamu, bernyanyi, dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Bapa, kiranya Kau berikan kami hikmat, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik lagi, agar kami semakin dewasa di dalam Tuhan kami ketika kami membaca dan mempelajarinya. Berikan juga hikmat kepada hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu, kiranya dapat menyampaikan kebenaran dan bukan kesesatan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal 23 ini merupakan lanjutan dari Mazmur pasal 22. Kemarin kita belajar Mazmur pasal 22 dan kita melihat bagaimana pemazmur menjelaskan dan menggambarkan Kristus sebagai juru selamat. Juru selamat yang direndahkan dan juru selamat yang akan ditinggikan. Nah, di Mazmur pasal 23 kita melihat pemazmur menggambarkan Yesus Kristus sebagai sang gembala agung, sebagai gembala yang baik. Nah, ini pembelajaran berkelanjutan karena banyak orang menganggap Mazmur 22, Mazmur 23 dan Mazmur 24 nanti akan kita pelajari minggu depan itu sebagai Mazmur trilogi. Begitu. Mazmur 24 itu menceritakan Kristus sebagai Tuhan yang berdaulat. Jadi sebelum seseorang masuk Mazmur 23, sebelum seseorang masuk Mazmur 24, terlebih dahulu dia harus bereskan dulu persoalan dirinya di Mazmur pasal 22. Apakah dia orang berdosa, apakah dia sudah diselamatkan atau belum, itu perlu dibereskan dulu di Mazmur 22. Setelah beres, baru dia bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di Mazmur 23 dan di Mazmur 24. Nah, kita hari ini tiba kepada bagian kedua dari trilogi ini, Mazmur 23. Nah, di Mazmur 23 ini ada banyak pengajaran penting yang diajarkan oleh pemazmur, oleh Daud. Berhubung Daud ini kan seorang gembala, begitu. Dia seorang gembala, dia gembala atas ternaknya, atas domba-dombanya, dan bukan hanya atas ternak domba, tetapi dia juga gembala atas Israel, karena dia raja atas Israel. Dan sebagai gembala dia punya perspektif yang baik terhadap profesi ini, sehingga ia bisa menuangkan dengan sangat rinci, dengan sangat sempurna, dengan sangat baik bagaimana kira-kira jika Tuhan yang menjadi gembala. Begitu. Dia menggembalakan dombanya, dia melindungi dombanya dengan gada, dengan tongkat. Demikian juga Tuhan. Daud menggambarkannya seperti demikian. Dan Mazmur ini merupakan Mazmur yang banyak dihafal oleh orang Kristen. Jarang ada orang Kristen yang nggak hafal Mazmur ini. Tetapi kebanyakan dari mereka sebenarnya
Bukan orang Kristen lahir baru hanya hafal Mazmur ini saja begitu, karena dianggap nih Mazmur yang sangat indah. Tetapi Mazmur ini tentu tidak dapat ditarik mutiaranya oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh lahir baru. Mereka hanya bisa menikmati kata-katanya yang dapat mereka pahami sebatas sebagai orang yang belum diselamatkan. Tetapi untuk orang yang sudah diselamatkan, kita bisa menarik pengajaran-pengajaran yang lebih mendalam, yang lebih indah dari Mazmur pasal 23. Nah, di Mazmur pasal 23 ini kita akan belajar satu judul penting, yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, ada banyak hal yang perlu kita pelajari di sini. Hal pertama yang dideskripsikan pemazmur di dalam Mazmur 23 itu mengenai siapa gembalanya. Siapa gembalanya? Di Mazmur pasal 23 ayat 1, pemazmur dengan tegas berkata, Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala. Jadi Daud berkata bahwa gembala atas dirinya dan atas seluruh umat Tuhan, atas Israel dan atas semua orang percaya, itu adalah Tuhan. Itu adalah Allah Jehovah, gembala yang maha kuasa, gembala yang tidak memiliki keterbatasan pada dirinya, gembala yang sangat sempurna, yang dapat mengasihi dombanya, bahkan melebihi gembala domba yang ada di dunia. Daud menyatakan dengan tegas, itulah gembalanya, dialah gembalanya. Nah saudara, patut diucapkan syukur jikalau setiap orang di antara kita sudah bertobat dan percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena kita semua memiliki satu jaminan yang sangat kuat, satu jaminan yang sangat nyata akan perlindungan terhadap jiwa kita, akan tuntunan terhadap jiwa kita. Kenapa? Karena Tuhan katakan Dia adalah gembalanya. Saudara, kalau misalnya manusia dikatakan adalah gembala utama kita, maka hati-hati. Kita bisa jadi seperti bangsa Israel. Bangsa Israel punya banyak gembala, tetapi gembala-gembala tersebut tidak mampu, bahkan cenderung menyesatkan mereka. Bersyukurlah kalau gembala utama kita adalah Tuhan. Bersyukurlah. Dia tidak mungkin ada satu pribadi pun yang mampu menyakiti kita sebagai dombanya. Tidak ada satu hal pun yang ada di luar daripada Tuhan yang mampu untuk melukai dombanya. Tidak mungkin. Kalau gembala-gembala lain, gembala ternak dan lain sebagainya, bisa jadi ketika ada singa datang mengancam, ada serigala datang mengancam, bisa jadi dia mengorbankan sebagian dombanya untuk menyelamatkan dirinya. Bisa jadi dia tidak begitu berani untuk menghadapi permasalahan yang bisa mendatangkan maut bagi dirinya, hanya untuk menyelamatkan dombanya. Tetapi Tuhan berbeda. Dia adalah gembala yang baik. Dia rela menyerahkan nyawanya bahkan, karena Kristus katakan, akulah gembala yang baik. Kristus bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini dikatakan Kristus dalam Yohanes pasal 10. Puji syukur kalau kita semua memiliki gembala tersebut, gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi pemazmur tidak hanya mendeskripsikan siapa gembalanya, pemazmur juga deskripsikan siapa dombanya. Dombanya siapa begitu? Di Mazmur pasal 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ada kata ku di situ. Siapa dombanya? Dombanya bukan orang Kristen secara umum. Bukan orang Kristen secara nominal, bukan. Dombanya adalah mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Kristus. Inilah dombanya, begitu. Dombanya adalah orang yang bisa berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dombanya adalah mereka yang tidak hanya tahu Tuhan, yang tidak hanya tahu Yesus Kristus, tetapi punya pengenalan yang dalam dengan Yesus Kristus, pengenalan yang intim dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka telah bertobat dan percaya kepada Kristus.
merekalah yang disebut sebagai dombanya. Begitu. Banyak orang zaman sekarang menyebut dirinya sebagai domba, tetapi sebenarnya mereka bukan domba, mereka serigala berbulu domba. Begitu. Nah saudara, Sang Gembala Agung Yesus Kristus itu mengenal siapa dombanya. Dia tahu persis siapa dombanya. Orang bisa ngaku, tetapi dia yang paling tahu siapa dombanya. Tuhan katakan, dombaku akan mendengarkan suaraku. Ya kan? Tuhan katakan sendiri, kalau dia adalah gembalanya dan mereka adalah dombanya, maka mereka pasti mendengarkan suaranya. Nah, ini keunikan domba ini. Domba bukan binatang pintar, tetapi domba tuh tahu dan hafal suara gembalanya tuh dia hafal. Mau domba tetangga sama domba kamu bercampur, domba tetangga ada 3.000 domba, kau ada 10.000 domba, kecampur kamu takut nanti tetanggamu ngambil dombamu sedikit karena jumlah dia lebih sedikit, jumlah kau lebih banyak. Tidak perlu takut, kau teriak saja, dombamu akan memisahkan diri dari domba tetanggamu. Itu keunikan domba, walaupun domba bukan binatang yang cukup pintar. Nah Tuhan menggunakan gambaran, menggunakan ilustrasi ini untuk mendeskripsikan seperti siapakah dombanya itu, seperti apakah dombanya itu. Nah domba Tuhan bukan Kristen secara nominal, saya katakan tadi. Karena Kristen dalam jumlah nominal itu tidak mematuhi suara Tuhan. Mereka tidak mau mematuhi firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan bahkan. Sekalipun mereka menyebut diri mereka Kristen. Tuhan ajarkan, Tuhan katakan, Tuhan firmankan berbagai macam bentuk firman. Tuhan katakan kepada umatnya untuk berhati-hati terhadap ajaran palsu. Tuhan katakan kepada umatnya untuk berhati-hati terhadap gereja-gereja yang sesat begitu. Sebagian tidak mau peduli. Nah bagaimana bisa mereka berkata, aku dombanya? Sedangkan Tuhan berkata, dombaku mendengarkan suaraku. Karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, sudah pasti mereka bukan domba Tuhan. Jadi domba itu bukan hanya sekedar, oh saya orang Kristen berarti saya domba Tuhan. Tidak. Sama dengan zaman dahulu, bukan mentah-mentah saya orang Israel, saya lahir di tanah Israel, berarti saya domba Tuhan. Tidak juga begitu. Memang mereka dilahirkan secara jasmani di tanah Israel, tetapi mereka bukanlah domba sejati Tuhan, karena mereka menolak suara Tuhan. Namun berbeda dengan Daud. Daud katakan Tuhan adalah gembalaku. Kenapa? Karena dia mau mendengarkan suara Tuhan. Begitu. Nah jadi ini dideskripsikan Daud. Siapa gembalanya, siapa dombanya. Namun Daud tidak hanya kasih tahu itu, Daud lanjutkan lagi. Apa yang dilakukan sang gembala terhadap dombanya? Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Oke, kau gembala yang baik, apa yang kau perbuat untuk dombamu sehingga kamu bisa disebut gembala yang baik? Dinyatakan dalam Mazmur pasal 23. Kita lihat di ayat kedua. Dikatakan apa di situ? Ia membarikan aku di padang rumput yang hijau. Ini hal pertama yang dilakukan oleh sang gembala. Ada banyak hal yang dilakukan oleh dia. Didaftarkan sampai ke 6. Hal paling pertama yang didaftarkan di sini adalah dia mencukupkan kebutuhan domba-dombanya. Dia mencukupkan kebutuhan domba-dombanya. Dikatakan di sini dia menunjukkan kepada domba-dombanya segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan domba. Dikatakan dia memberikan kepada mereka rumput yang hijau, membawa mereka ke tempat air yang tenang. Mereka bisa makan dengan kenyang di situ, mereka bisa minum kalau mereka haus. Ini janji Yesus Kristus, bahwa dia akan memenuhi setiap apa yang dibutuhkan oleh orang percaya. Apa saja itu? Baik secara rohani, itu sudah pasti. Kristus yang jamin ini. Ketika seseorang berpaut kepada Tuhan, ketika seseorang mendengarkan suara Tuhan, ketika seseorang patuh kepada Tuhan, ketika seseorang tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, Tuhan katakan dia akan mengetahui segala sesuatu. Jaminan Tuhan. Tuhan katakan mereka akan mengerti kebenaran.
Itu Tuhan janjikan. Apapun yang mereka butuhkan untuk kerohanian mereka, Tuhan cukupkan. Dan bukan hanya rohani, bahkan sampai jasmani pun Tuhan akan cukupkan. Banyak orang zaman sekarang agak angkuh berpikir bahwa dia bisa hidup sampai saat ini dengan perolehan gaji hasil usahanya sendiri. Ini orang-orang angkuh, orang sombong. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan andil di situ. Tuhan memberkati dia di situ. Saudara, Tuhan mengajarkan ini sangat tegas, prinsip-prinsip serupa di dalam Alkitab. Tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini mendapatkan sesuatu hasil usahanya sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan. Tidak ada. Semuanya Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati mereka lewat pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka lewat bisnis mereka. Semuanya ada campur tangan Tuhan di situ. Ini membedakan antara orang percaya dengan tidak percaya. Orang percaya bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, yang mencukupkan apa yang ia butuhkan. Berbeda dengan tidak percaya, mereka sangat angkuh di hadapan Tuhan. Orang percaya dapat sadar penuh bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah domba-domba Tuhan. Bahkan Tuhan katakan mereka tidak kekurangan. Bukan hanya sekedar tidak kekurangan, mereka takkan kekurangan. Dalam Mazmur 23 ayat 2. Bukan hanya sekedar tidak kekurangan, mereka takkan kekurangan. Sekalipun ada kelaparan yang melanda suatu kota, mungkin kota tempat yang kita tinggali mungkin ada suatu bencana yang menghancurkan kota kita, namun kita takkan kekurangan. Kenapa? Karena kita domba Tuhan. Ini jaminan yang Tuhan berikan, bahwa Dia akan mencukupkan apa yang diperlukan oleh domba-domba. Ini kasih dari Sang Gembala. Begitu. Makanya setiap dombanya dapat hidup tenang. Dapat tenang. Tuhan tidak heran mengajarkan di dalam Matius pasal 6, ketika Ia hadir di bumi, Dia mengajarkan kepada domba-dombanya, jangan khawatir. Jangan khawatir, kata Tuhan. Ada orang zaman sekarang sangat khawatir karena kemiskinan melanda dia. Saudara, Tuhan kita sudah pernah merasakan kemiskinan. Dia tahu miskin itu apa. Dia mengerti. Dia sudah merasakan apa yang namanya kekurangan. Dia sudah merasakan itu. Namun Tuhan janjikan kepada setiap orang yang mau ikut Dia. Tuhan katakan, burung di udara Allah Bapa kasih makan. Tak kerja, tak nanam, tak nabur, tak nuai, tapi dikasih makan. Saudara, Anda bisa cek orang paling kaya di muka bumi saat ini siapa? Anda hitung jumlah semua burung di muka bumi ini ada berapa? Dan dapat dijamin 100%. Kekayaan orang terkaya sekalipun takkan mampu memberi makan semua burung di dunia ini dalam satu momen. Takkan mampu. Tapi Tuhan bisa melakukannya. Makanya Tuhan mengajarkan kepada mereka untuk bersandar kepada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Selebihnya itu Tuhan akan cukupkan. Makanya Tuhan katakan, lewat Daud Tuhan katakan, dahulu aku tua, sekarang aku muda. Tak pernah aku melihat anak-anak orang saleh itu, anak cucu mereka meminta-minta roti. Tak pernah. Ini Tuhan janjikan. Begitu. Nah, perhatikan, tidak hanya itu perbuatan baik dari Sang Gembala, begitu. Tidak hanya itu, tidak hanya mencukupkan, tapi perhatikan, Dia menuntun mereka makan di rumput yang hijau, membawa mereka ke air yang tenang. Dia tidak bawa mereka ke rumput yang beracun. Domba tidak pandai. Saya pernah baca, saya nggak lupa juga sih persisnya bagaimana. Cuma seingat saya, domba itu bukan binatang yang bisa bedakan rumput beracun dan rumput tidak beracun. Dia bukan binatang yang pintar. Gembalanya mesti pintar. Kalau gembalanya tak ngerti, dibawanya ke rumput yang beracun, mati dia. Domba-dombanya mati konyol. Dibawanya ke rumput yang kurang segar, dia makan juga di situ. Tetapi tidak, karena Tuhan gembala yang baik, Dia membawa mereka ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Rumput yang hijau dan air yang tenang ini apa?
Rumput yang hijau dan air yang tenang ini bisa menggambarkan firman Tuhan, menggambarkan makanan rohani yang Tuhan sediakan kepada mereka yang mau. Tuhan sediakan kepada mereka dengan melimpahnya. Firman-Nya Ia tuliskan, Ia inspirasikan, Ia pelihara. Semua orang bisa menikmatinya. Tuhan menuntun mereka untuk menikmatinya, asal mereka mau. Nah saudara, cuma permasalahannya adalah banyak orang percaya, yang ngaku percaya, ngaku Kristen, tidak pernah mau makan rumput yang hijau itu, tidak pernah mau minum air yang tenang itu. Mereka lebih suka rumput tetangga, mereka lebih suka air yang bergelombang. Mereka nggak tahu di situ ada mara bahaya. Tetapi Tuhan membawa mereka ke tempat yang paling aman. Kemana? Kepada firman-Nya. Ini tempat teraman, tempat terteguh. Karena firman-Nya tidak pernah ada kesalahan. Begitu. Tidak hanya itu, kalau kita lihat Mazmur 23 ayat 2, ini sepertinya nggak bisa habis satu minggu ini, saya kurang tahu juga. Tadi kan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Perhatikan, dilanjutkan lagi di ayat ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia tidak hanya menyediakan apa yang diperlukan, tetapi gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, memberikan tempat istirahat kepada domba-domba, memberikan tempat peristirahatan kepada mereka. Dikatakan Ia membaringkan mereka, Ia membaringkan aku. Saudara, yang namanya kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup dalam peperangan rohani yang sangat hebat. Terkadang kita juga butuh istirahat, dan ini bukan sesuatu yang salah begitu. Terkadang kita butuh tempat untuk berhenti sejenak dalam kehidupan kita ini, tempat untuk beristirahat sejenak begitu. Cuma tempat tersebut kita mau pilih tempat yang mana, kan begitu. Salah pilih tempat, nanti kita jadi kacau, kan begitu. Terkadang kita naik turun iman kita, sangat semangat ikut Tuhan, tapi untuk satu lain hal mungkin jadi kurang semangat. Nah terkadang kita butuh yang namanya istirahat. Nah tempat apa yang perlu kita pilih, kan begitu. Ada sebagian orang Kristen yang memilih akhirnya cari tempat di dunia untuk istirahat. Capek hidup menjadi orang Kristen, pergi ke diskotik, pergi nongkrong sama teman, jadi tempat istirahat untuk melupakan segala sesuatu. Tapi Tuhan katakan di sini, sediakan tempat. Tempatnya di mana? Tempatnya di dalam Tuhan itu sendiri. Itu tempat peristirahatan ternyaman. Begitu. Orang percaya dapat dihibur di situ, dihibur oleh Sang Juru Selamat. Mereka dapat beristirahat di dalamnya, begitu. Ini tempat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mungkin sedikit lelah dalam menghadapi peperangan yang sulit mungkin. Begitu. Saudara, Asaf, ini Asaf contoh paling klasik yang sering saya angkat. Pernah juga merasa capek begitu akan hidup mengikuti hukum Tuhan. Akhirnya hampir pilih menyerah. Karena melihat orang fasik tidak ikut hukum Tuhan, enak-enak saja hidupnya. Dia yang ikut hukum Tuhan seperti dihukum setiap hari. Namun akhirnya dia pilih untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada bait Tuhan. Di situ dia beroleh penghiburan. Di situ dia beroleh semangat kembali untuk melayani Tuhan. Dan di situ dia sadar bahwa pemikirannya bahwa orang fasik itu hidupnya nyaman, saya hidupnya tidak enak karena ikut hukum Tuhan, itu pemikiran yang bodoh. Nah terkadang orang Kristen juga butuh seperti itu. Karena tidak bisa saya pungkiri bahwa ada banyak hal sulit yang kita hadapi. Omong kosong kalau kita berkata saya tidak pernah down, omong kosong. Begitu. Jika Anda mungkin berkata saya pasti tidak akan mungkin drop, saya akan terus ikut Tuhan full charge, itu seperti HP full charge begitu, omong kosong. Pas kita manusia begitu. Kita manusia berdosa. 1-2 momen pasti kita akan tiba kita pada posisi yang
down. Iman kita mungkin menurun. Tetapi jangan cari tempat peristirahatan sembarangan. Datanglah kepada Tuhan. Dia membaringkan aku. Kalau Tuhan sudah baringkan, tidak ada yang bisa mengejutkan. Begitu. Dan ketika kita sudah dibaringkan, kita sudah dihibur, kita bisa kuat kembali untuk melayani Tuhan. Amin. Masih ada banyak hal, saya ternyata nggak bisa habis satu minggu, kita lanjut minggu depan, gitu. Tentang apa yang dikerjakan oleh gembala yang baik itu. Jadi kita sudah lihat Mazmur pasal 23 sejenak begitu, karena ini Mazmur yang sangat indah. Ya wajar kalau tidak bisa habis satu pertemuan begitu. Kita sudah lihat bagaimana Daud mendeskripsikan siapa sang gembala. Kita sudah lihat bagaimana Daud menunjukkan siapa dombanya. Dan kita sudah melihat sedikit apa yang diperbuat oleh sang gembala tersebut, oleh gembala yang baik. Kita sudah lihat walaupun sedikit begitu. Tetapi apa yang kita lihat ini sudah memperlihatkan betapa baiknya sang gembala. Dan apa-apa lagi yang akan dia perbuat, kita akan lihat minggu depan. Kita tutup dalam doa, minta kesediaan saudara Tigo tutup dalam doa. Dipersilakan.